Halo teman-teman, pernah nggak sih kita berpikir siapa yang memastikan keuangan negara benar-benar dikelola dengan baik, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan? Di balik jalannya pembangunan, ada satu lembaga yang mempunyai peran besar menjaga hal itu, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam lembaga ini, ada satu deputi yang fokusnya sangat dekat dengan kita, yaitu Deputi Bidang Akuntan Negara. Deputi ini mendampingi dan mengawasi berbagai entitas penting, mulai dari BUMN, BUMD, BLUD, hingga BUMDes, agar semuanya bisa mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu terobosannya adalah aplikasi Harmoni. Aplikasi ini dirancang untuk membantu kita dan para mitra binaan supaya proses pengawasan dan pelaporan bisa berjalan lebih mudah, praktis, dan pastinya akurat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Suwaton dari perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Di video ini, kita akan sama-sama belajar menggunakan aplikasi Harmoni. Jangan khawatir, meskipun baru pertama kali, Anda akan bisa mengikutinya dengan mudah. Yuk, kita mulai. Oke teman-teman, untuk langkah pertama, silakan teman-teman buka link aplikasi Harmoni di Google atau di Microsoft Edge. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman mengisikan username dan password yang sudah kami berikan. Untuk tahunnya, silakan teman-teman pilih tahun 2025. Kemudian teman-teman klik sign in. Oke teman-teman, ini dia tampilan awal dari aplikasi Harmoni. Di sini terdapat menu, profil, keuangan, dan evaluasi kinerja. Selain itu, di sini juga terdapat tahunnya teman-teman, dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penginputan aplikasi Harmoni pada menu profil teman-teman. Saya akan mengambil contoh pada tahun 2025. Silakan teman-teman mengklik tombol di sini ya teman-teman. Ini dia isi dari menu profil BLUD. Nah, di sini juga terdapat submenu terdiri dari pertama profil, yang kedua operasional, yang ketiga realisasi anggaran, dan yang terakhir adalah implementasi kebijakan KRIS. Nah, teman-teman diminta untuk mengisi semuanya ini, dimulai dari profil. Silakan teman-teman input profil BLUD-nya dari nama sampai media sosialnya. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk mengisi dokumen legalitas dan dokumen pendukung SKPD dan pembentukan BLUD-nya, teman-teman. Di sini silakan teman-teman pilih dulu apakah sudah BLUD atau belum, dan selanjutnya silakan isi dengan nomor dokumen tersebut. Kemudian di bawahnya akan ada kebijakan, teman-teman. Di sini dimulai dari fleksibilitas pendapatan hingga kebijakan akuntansi. Nah, di sini perlu diingat teman-teman bahwasanya teman-teman diminta untuk menginput peraturan kepala daerahnya, bukan dari aturan dari SK direkturnya atau yang setara, teman-teman. Kemudian untuk kolom manajemen ini, teman-teman diminta untuk mengisi dimulai dari direksi, dewan pengawas, unit SPI, dan yang terakhir adalah unit manajemen risiko. Silakan teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan pertanyaannya, teman-teman. Kemudian silakan teman-teman untuk mengupload bukti dukungnya berupa pendukung profiling, pembentukan BLUD-nya, SK pengangkatan direktur, SK pembentukan unit SPI, SK struktur organisasi, SK pengangkatan dewas, dan yang terakhir adalah SK pembentukan unit manajemen risiko. Silakan teman-teman mengupload di masing-masing akun Google Drive-nya. Kemudian teman-teman di sini input link Google Drive-nya, dan perlu diingat link tersebut harus bisa dapat diakses oleh seluruh orang. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk menulis pernyataan integritas. Di sini sudah ada pernyataannya, silakan teman-teman copy paste atau dituliskan kembali. Dan yang terakhir adalah terkait finalisasi profiling BLUD. Nah, di sini terdapat dua status, yang pertama draft, yang kedua final. Nah, untuk draft ini adalah ketika teman-teman melakukan inputan profiling, akan tetapi masih terdapat revisi.
Nah, silakan teman-teman klik draft dulu baru simpan. Nah, untuk status final ini, ketika teman-teman sudah melakukan inputan dan tidak ada revisi lagi, silakan klik pilih final, kemudian pilih simpan. Oke teman-teman, submenu yang selanjutnya adalah operasional. Di submenu ini dimulai dari ketersediaan dokter spesialis dasar dan penunjang. Teman-teman silakan input keberadaannya dokter spesialis, ada atau tidak, jumlah yang dimiliki, kemudian jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya ada jejaring pengampuan pelayanan KJSU KIA. Dimulai dari kanker hingga KIA, teman-teman diminta untuk mengisi stratanya, ketersediaan layanannya lengkap atau tidak, dokter spesialisnya lengkap atau tidak, dan yang terakhir adalah sarana dan prasyaratnya lengkap atau tidak. Teman-teman silakan isi semuanya dari pelayanan kanker hingga pelayanan KIA-nya. Kemudian di bawahnya ada terkait bed occupancy rate atau BOR, yang dimana silakan teman-teman input jumlahnya, kemudian bawahnya ada jumlah tempat. Selanjutnya ada terkait kuesioner teman-teman, dimulai dari BPJS hingga MBG. Nah, yang pertama silakan teman-teman pilih ada atau tidak, karena semua pertanyaannya itu diawali dengan pertanyaan yang dijawab ya atau tidak. Nah, kemudian silakan teman-teman berikan penjelasannya, dimulai dari BPJS hingga ke bawah lagi dapat pertanyaan kuesioner terkait MBG. Selanjutnya teman-teman menginput surat pernyataan integritasnya dan status profiling PLD-nya. Jangan lupa disimpan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk submenu yang selanjutnya yaitu terkait realisasi anggaran. Di submenu ini terdapat dua indikator. Yang pertama pendapatan dan yang kedua adalah belanja. Nah, untuk cara yang pertama yaitu cara menginput pendapatan. Dengan cara silakan teman-teman mengklik input pendapatan di sini. Nah, kemudian silakan teman-teman pilih uraian pendapatannya. Ada dimulai dari BLUD jasa layanan umum, pendaftaran secara rinci, hingga pendapatan BLUD lainnya. Kemudian, ketika teman-teman sudah mengisi uraian pendapatannya, kemudian teman-teman diminta untuk memilih sumber dananya dari mana. Dari jasa layanan umum, atau jasa layanan BPJS, hingga Silpa. Nah, ketika teman-teman sudah mengisi keduanya, silakan teman-teman menginput jumlah nominalnya dalam bentuk rupiah. Di sini ya teman-teman. Kemudian teman-teman klik simpan. Nah, seperti itu teman-teman cara menginput realisasi pendapatan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menginput realisasi belanja. Sama seperti realisasi pendapatan, yaitu dengan cara mengklik input belanja. Nah, silakan teman-teman pilih juga uraian belanjanya, dimulai dari belanja pegawai BLUD hingga belanja tagihan listrik. Kemudian silakan teman-teman pilih sumber dananya. Nah, untuk belanja ini hanya berasal dari BLUD atau APBD. Selanjutnya yang terakhir, silakan input nominalnya. Kemudian klik simpan ya teman-teman, jangan sampai lupa. Ketika semuanya sudah diinput dengan baik dan benar, silakan teman-teman kembali menginput pernyataan integritasnya. Dan jangan lupa teman-teman pilih finalisasi profilnya. Apakah sudah final atau belum teman-teman. Dan kemudian klik simpan. Nah, oke teman-teman, untuk submenu yang terakhir pada menu profil BLUD ini adalah implementasi kebijakan KRIS atau kelas rawat inap standar. Nah, dalam submenu ini terdapat 8 pertanyaan atau kuesioner yang wajib teman-teman isi dengan menjunjung integritas sesuai dengan lapangan, sesuai dengan kejadian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kuesioner diawali dengan pertanyaan ya atau tidak teman-teman, dan diakhiri dengan penjelasannya. Ketika teman-teman sudah mengisi
ke-8 kuesioner tersebut, jangan lupa teman-teman mengisi kembali pernyataan integritasnya dan status profilnya. Teman-teman perlu diingat bahwasanya untuk submenu yang keempat ini hanya terdapat pada tahun 2025. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada, hanya terdiri dari 3 submenu saja, yaitu profil, operasional, dan realisasi anggaran. Teman-teman, ketika teman-teman mengisi penginputan profil BLD ini, mohon disesuaikan dengan kondisi di tahun tersebut. Karena dapat dipastikan setiap tahunnya profil BLD itu bisa jadi berbeda. Oke, teman-teman, itu dia cara mengisi profil BLD, dan jangan lupa teman-teman klik simpan sebelum mengakhiri pengisian tersebut. Saya akan mengambil contoh pada tahun 2025, teman-teman. Oke teman-teman, ini dia tampilan dari menu laporan keuangan masing-masing BLD. Nah, di sini terdapat 6 submenu, teman-teman, dimulai dari laporan realisasi anggaran hingga laporan neraca. Nah, di sini laporan yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Silakan teman-teman input sesuai dengan laporan keuangan yang sudah diterbitkan. Dimulai dari pendapatan jasa layanan dari masyarakat hingga pemberian kepada pinjaman kepada pihak lain. Nah, ketika semuanya sudah terisi, silakan teman-teman menginput kembali status finalisasi pengisian. Ada draft dan final. Draft ini adalah ketika teman-teman menginput tetapi masih ada revisi, dan final ini adalah ketika inputan teman-teman sudah final dan tidak ada revisi. Nah, kemudian di sini ada jenis laporannya, teman-teman. Apakah laporan keuangan yang teman-teman inputkan di aplikasi Harmoni ini sudah audit atau belum audit? Nah, ketika sudah audit, silakan pilih yang audit, dan jika belum, silakan pilih yang unaudit, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk submenu selanjutnya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, perlu diingat, teman-teman, untuk akun penggunaan saldo anggaran lebih dan sisa lebih atau kurang pembayaran anggaran silpa atau sikpanya ini akan terinput otomatis. Nah, oleh karena itu silakan teman-teman menginput akun-akun yang tidak terinput otomatis, yaitu saldo anggaran lebih awal, pendapatan APBD-nya, koreksi kesalahan penggunaan tahun sebelumnya, dan lain-lainnya, teman-teman. Kemudian teman-teman juga kembali menginput finalisasi pengisiannya dan jenis laporannya. Kemudian klik simpan. Oke, selanjutnya adalah laporan arus kas, teman-teman. Silakan teman-teman input dari penerimaan kas dari APBD hingga pengeluaran pihak ketiga. Nah, untuk akun kenaikan atau penurunan kas BLUD dan saldo awal kas dan setara kas BLUD ini akan terinput otomatis, teman-teman. Nah, oleh karena itu silakan teman-teman input akun-akun yang bisa diinput manual, teman-teman. Kemudian teman-teman kembali mengisi status pengisiannya dan jenis laporannya, teman-teman. Kemudian klik simpan. Ya, oke teman-teman, untuk laporan keuangan selanjutnya adalah laporan operasional. Laporan operasional ini teman-teman diminta menginput secara manual seluruh akun pendapatan dan beban. Dan perlu diingat juga untuk mengisi status finalisasi pengisian dan jenis laporannya. Kemudian teman-teman klik simpan ya. Laporan yang kelima adalah laporan perubahan ekuitas. Pada laporan ini silakan teman-teman menginput ekuitas awal, koreksi kas, koreksi persediaan, koreksi aset, koreksi penyusutan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lainnya, teman-teman. Untuk surplus dan defisit LO ini akan terinput secara otomatis oleh sistem. Kemudian, saya tidak pernah capek-capek mengingatkan untuk teman-teman menginput status pengisiannya dan jenis laporannya, teman-teman. Kemudian teman-teman klik simpan ya. Oke teman-teman, untuk laporan keuangan yang terakhir adalah laporan neraca. Di sini silahkan teman-teman menginput secara manual laporan pada neraca ini, yang dimulai dari harta,
kewajiban, dan ekuitas. Namun, perlu diingat teman-teman, bahwasanya di akun harta ini terdapat dua akun kontra, yaitu penyisihan piutang tak terbagi dan akumulasi penyusutan. Nah, kemudian ketika teman-teman mengisikan akun kontra tersebut, silakan teman-teman mengisi nominalnya secara minus, teman-teman, agar nanti tidak terjadi selisih atau tidak balancing neraca. Nah, kemudian teman-teman kembali mengisi finalisasi pengisiannya dan jenis laporannya, teman-teman. Nah, kemudian disimpan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk laporan keuangan sendiri, silakan teman-teman memilih klik tombol cetak di kanan atas ini untuk mengecek satu persatu semua laporan keuangannya, apakah sudah sesuai atau belum, teman-teman. Kemudian teman-teman silakan diminta untuk melakukan hal yang sama di tahun-tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. Terima kasih, teman-teman. Saya akan mengambil contoh evaluasi kinerja pada tahun 2024, teman-teman. Silakan klik di sini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dia tampilan awal dari menu evaluasi kinerja RSUD. Nah, teman-teman, di sebelah kiri terdapat skor kinerja masing-masing perspektif. Sedangkan di sebelah kanan ada kumulatif dari skor kinerjanya. Nah, di sebelah kanan juga terdapat predikatnya, teman. Jadi di sini teman-teman langsung melihat kinerjanya, apakah sudah baik, kurang, atau baik sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman menginput evaluasi kinerja ini, teman-teman harus mempunyai dokumen kertas kerja dari tim evaluasi kinerja BPKP, teman-teman, di mana di dalam KKE tersebut terdapat penyebut dan pembilangnya, teman-teman, yang teman-teman input dalam aplikasi ini. Nah, dalam evaluasi kinerja terdapat 4 perspektif, teman-teman. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan pembelajaran, yang kedua proses layanan internal, yang ketiga perspektif pelanggan, dan yang terakhir adalah perspektif keuangan, teman-teman. Nah, untuk 3 pertama ini, yaitu pertumbuhan dan pembelajaran, proses layanan internal, dan pelanggan, silakan teman-teman input secara manual dengan cara klik input di sini, teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul indikator masing-masing perspektif. Nah, saya ambil contoh di kecukupan sumber daya manusia ini. Nah, di sini silakan teman-teman menginput sesuai dengan kertas kerja yang teman-teman peroleh dari tim evaluasi kinerja BPKP, teman-teman. Silakan teman-teman input kecukupan sumber daya manusianya hingga indikator yang terakhir, yaitu kenaikan pendapatan RSD per pegawai, teman-teman. Kemudian klik simpan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk perspektif yang kedua yaitu proses layanan internal. Sama seperti sebelumnya, silakan teman-teman menginput kembali indikator di perspektif ini. Nah, dengan cara mengklik input di sini, teman-teman. Nah, di sini silakan teman-teman mengisi semua nilai atau jumlah pada semua indikator, dimulai dari pertumbuhan rawat jalan hingga keberadaan layanan geriatrik. Nah, perlu diingat teman-teman bahwasanya di setiap indikator ada yang jawabannya diminta ya atau tidak, dan ada yang diminta penyebut dan pembilangnya saja, dan ada yang diminta seperti ini, teman-teman, lebih dari 2 jumlah atau nilainya. Nah, kemudian teman-teman klik simpan ya, jangan lupa. Oke, teman-teman, untuk perspektif yang ketiga adalah perspektif pelanggan. Sama seperti perspektif sebelumnya, silakan teman-teman input dengan cara klik input di sini. Nah, di sini silakan teman-teman kembali menginput secara manual, dimulai dari emergency response time rate hingga akreditasi rumah sakit. Kemudian teman-teman klik simpan. Oke, teman-teman, untuk perspektif yang terakhir adalah perspektif keuangan. Nah, untuk perspektif keuangan sendiri, data ini tidak teman-teman input secara manual, akan tetapi data ini diambil dari
menu keuangan yang tadi teman-teman sudah input. Nah, apabila teman-teman sudah menginput menu keuangan tadi, nah otomatis di sini akan muncul nilainya, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman untuk perspektif keuangan. Teman-teman perlu diingat bahwasanya masih ada beberapa indikator yang nomor urutnya berbeda dengan ada yang di KKE. Isilah sesuai dengan nama indikatornya, teman-teman, bukan sesuai dengan nomor urutnya. Kemudian di sini ada menu cetak yang bisa teman-teman gunakan untuk recheck apabila ada data yang salah. Teman-teman, itu tadi merupakan panduan singkat menggunakan aplikasi Harmoni. Gampang kan? Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan dan mengalami kendala, bisa menghubungi media sosial kami di sini ya. Mari kita bersama-sama bangun negeri ini lewat pengelolaan keuangannya akuntabel. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.